Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah pembahasan tentang takbir ketika sholat Id. Nah, dalam hal ini, para ulama itu berselisih pendapat di dalam beberapa masalah. Yang paling menonjol adalah perselisihan mereka tentang masalah takbir. Nah, menurut Abu Bakar bin Al-Mundhir, dalam hal ini ada sekitar 12 pendapat. Tetapi dalam hal ini Ibnu Rus, yaitu penulis buku, hanya akan mengemukakan pendapat yang dikutip dari sahabat atau yang ada nas ataupun dalilnya. Nah, menurut Imam Malik, pada rakaat pertama sebelum membaca Al-Fatihah itu bertakbir sebanyak 7 kali, termasuk diantaranya itu takbiratul ihram. Dan pada rakaat kedua bertakbir sebanyak 6 kali, takbir termasuk takbir bangun dari sujud. Nah, sementara menurut Imam Asy-Syafi'i, setelah takbiratul ihram pada rakaat yang pertama lalu bertakbir lagi sebanyak 7 kali, dan pada rakaat kedua setelah bangun dari sujud bertakbir lagi sebanyak 5 kali. Dan menurut Imam Abu Hanifah, pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram itu bertakbir sebanyak 3 kali dengan mengangkat tangan, lalu membaca Al-Fatihah dan membaca surat yang lain. Kemudian bertakbir ruku tanpa mengangkat tangan. Pada rakaat kedua ketika bangun dari sujud bertakbir tanpa mengangkat tangan. Kemudian membaca Al-Fatihah dan surat yang lain. Selanjutnya bertakbir lagi sebanyak 3 kali dengan mengangkat tangan. Lalu bertakbir ruku tanpa mengangkat tangan. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa setiap rakaat itu ada 9 takbir. Demikian pendapat yang dikutip dari Ibnu Abbas, Al-Mughirah bin Syu'bah, Anas bin Malik, Said bin Al-Musayyab, dan Ibrahim An-Nakhai. Nah, perbedaan pendapat tersebut karena adanya beragam hadis dalam masalah ini yang dikutip dari para sahabat. Imam Malik berpedoman pada riwayat dari Ibnu Umar. Sesungguhnya ia berkata, aku pernah ikut sholat Idul Adha dan Idul Fitri bersama Abu Hurairah. Nah, pada rakaat pertama sebelum membaca Al-Fatihah dan surat lain, dia bertakbir sebanyak 7 kali. Dan pada rakaat kedua sebelum membaca Al-Fatihah dan surat lain, dia bertakbir sebanyak 5 kali. Nah, hadis yang diamalkan oleh penduduk Madinah inilah yang dijadikan dasar oleh Imam Malik dan juga oleh Imam Asy-Syafi'i. Tetapi menurutnya 7 takbir pada rakaat pertama itu tidak termasuk dari takbiratul ihram. Dan 5 takbir pada rakaat kedua itu tidak termasuk takbir bangkit dari sujud. Karena seperti itulah yang diamalkan di Madinah. Jadi dalam hal ini menggunakan pendekatan al-jam'u atau mengkompromikan antara hadis dengan yang diamalkan oleh penduduk Madinah. Nah, Abu Daud meriwayatkan hadis yang senada dengan hadis Abu Hurairah tersebut, yakni sebuah hadis marfu yang bersumber dari Aisyah dan Amru bin As. Diriwayatkan bahwa Abu Musa al-Asy'ari dan Huzaifah bin al-Yaman ditanya, bagaimana Rasulullah bertakbir pada saat sholat Idul Fitri dan Idul Adha? Kemudian Abu Musa menjawab, beliau bertakbir 4 kali seperti takbir pada salat jenazah. Huzaifah menyahut, iya benar. Kemudian Abu Musa berkata, itulah takbir yang aku lakukan di Basrah ketika aku menjadi imam di sana. Beberapa ulama mendukung pendapat ini. Dalam masalah ini Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama Kufah berpedoman pada riwayat dari Ibnu Mas'ud bahwa ia juga mengajarkan tata cara takbir seperti itu di dalam sholat Id. Nah, dalam masalah ini semua berpegang pada pendapat-pendapat sahabat dan tidak bersumber dari Nabi. Seperti yang kita ketahui bahwa tindakan para sahabat itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar qiyas. Para ulama juga berselisih pendapat tentang mengangkat tangan pada setiap kali takbir. Menurut Imam Asy-Syafi'i, takbir sebelum membaca Al-Fatihah adalah dengan mengangkat tangan.
Menurut sebagian ulama, hanya takbiratul ihram yang disertai mengangkat tangan, dan takbir-takbir berikutnya itu tanpa mengangkat tangan, dan menurut sebagian ulama yang lain boleh mengangkat tangan dan boleh juga tidak. Wallahu alam bishawab.